Amin. Nah, ini terkait pertanyaan juga dari masyarakat begitu ya yang melihat apakah sebenarnya perbedaan antara vaksin merah putih itu sendiri dengan vaksin yang sudah masuk begitu di Indonesia. Ya, vaksin perlu diketahui bahwa yang kita sebut sebagai vaksin merah putih itu tidak hanya yang dihasilkan oleh lembaga Eijkman. Ada beberapa institusi lain seperti UNER, kemudian UI, UGM, Unpad, ITB, dan BPPT itu juga sedang mengembangkan vaksin dengan platform yang berbeda-beda. Nah, yang saya bisa ceritakan saat ini barangkali yang dikembangkan oleh lembaga Eijkman. Kami menggunakan platform yang berbeda dari vaksin Sinovac yang sudah masuk saat ini, di mana vaksin Sinovac itu menggunakan virus utuh. Virus utuh yang kemudian diperbanyak dan kemudian dimatikan. Setelah dimatikan, dimurikan, selesai jadi vaksin. Ya, makanya prosesnya bisa lebih singkat. Tapi yang dikembangkan oleh lembaga Eijkman adalah kami menggunakan hanya 2 bagian kecil dari virus SARS coronavirus 2 ini. Dan itu disiapkannya dengan teknologi protein rekombinan. Nah, kenapa kami menggunakan itu? Ada beberapa alasannya tentu. Satu, teknologi itu sudah cukup dikenal. Bukan teknologi yang paling baru, tapi juga bukan teknologi yang kuno. Dan teknologi itu sudah dikenal di negara-negara berkembang. Utamanya adalah negara berkembang yang sudah bisa membuat vaksin. Seperti Brasil, India, Bangladesh, dan Indonesia. Itu juga menjadi penting karena hasil penelitian itu harus bisa diterjemahkan ke industri kan. Nah, di sisi lain juga teknologi protein rekombinan ini dianggap yang relatif ekonomis, ya pembuatannya, kemudian aman karena tidak menggunakan virus hidup, dan juga dari segi efikasinya dia bisa merangsang pembentukan antibodi dengan baik dan efek sampingnya yang sangat minim. Nah, itu yang menyebabkan kami menggunakan platform protein rekombinan ini. Ya, baik Prof. Amin. Andai kalau kita lihat memang tahapan uji klinisnya masih panjang begitu ya Prof. Tapi kalau kita lihat apakah memang dari vaksin merah putih ini mampu untuk menangani COVID-19 yang strain baru begitu Prof? Ya, tentu diharapkan strain baru itu masih bisa di-cover ya. Artinya selama bagian-bagian penting dari virus itu masih dikenali oleh antibodinya, maka vaksin itu masih bisa bekerja. Tetapi tentu kami juga mengantisipasi hal tersebut. Sehingga pada saat yang bersamaan, lembaga Eijkman juga memantau virus-virus yang bersirkulasi di Indonesia. Kami melakukan namanya whole genome sequence untuk melihat apakah memang terjadi mutasi yang signifikan yang sedemikian bermaknanya sehingga harus mengubah vaksinnya, menyesuaikan vaksinnya. Sampai saat ini, pertama varian-varian yang dihebohkan di luar itu belum ditemukan di Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada sih, atau kalau ada juga hanya sedikit. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa di-download di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis.